tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya, Kau pelindung kami Tuhan. Jesus, hanya Kau Tuhan pelindung kami. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
Jesus, anugerahmu, anugerahmu kekal, hanya Kau Tuhan. Haleluya, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, oh hanya Kau Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Oh. Haleluya, ini kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mulai ibadah ini Tuhan. Kami pimpin Tuhan hidup kami Tuhan. Meskipun kami harus melaksanakan ibadah ini dengan online Tuhan, kami percaya Tuhan, semangat kami, doa-doa kami Tuhan, kekuatan yang hanya daripada-Mu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Hanya kehendak-Mu Tuhan, hanya kehendak-Mu Tuhan, Jesus. Hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu, Kau indah, Kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh Jesus, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Bapa. Hanya dari-Mu Tuhan keselamatan kami, hanya dari-Mu Tuhan anugerah kami, Yesus. Hanya bagi-Mu, oh Yesus, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, oh Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami dengar firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, baik hamba yang membawakan firman Tuhan, Kau yang berkati, juga beri hikmat, pengertian Tuhan buat kami Tuhan, agar kami bisa mengerti, mendengar Tuhan, lewat hati kami, lewat pikiran kami Tuhan, firman yang Kau sampaikan Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan saya boleh diberi kepercayaan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di jemaat GGP Gunung Hermon. Sekali lagi shalom semuanya. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya dikasih tema Use My Life ya. Setiap kita pasti rindu untuk kita dipakai Tuhan ya. Saya percaya setiap kita semuanya anak-anak Tuhan pasti rindu untuk Tuhan memakai hidup kita. Dan saya sangat percaya lebih daripada itu Tuhan lebih rindu lagi, jauh lebih rindu lagi daripada kita untuk Dia memakai hidup kita. Ya, satu kali dalam Roma 7 dikatakan Paulus berkata demikian. Bukan yang kukehendaki yang kulakukan, yaitu yang baik yang kulakukan, tetapi apa yang tidak kukehendaki, yaitu yang jahat yang kulakukan. Di dalam diriku, katanya, dia temukan di dalam batinku ada dua hal. Dia merindukan yang baik, tetapi justru ada hukum lain yang berjuang dalam dirinya, ya, yang melawan hukum-hukum Allah. Dan dia berkata, aku manusia celaka.
Kalau kita melihat penjelasan Rasul Paulus dalam Roma 7, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan jika tubuh kita sendiri saja memberontak terhadap hukum-hukum Allah? Tetapi firman Tuhan, Rasul Paulus tidak berhenti sampai di situ. Dalam Roma 8, kita buka sama-sama Roma 8 ayat yang ke-10 dan 11, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Firman Tuhan pada ayat 10 dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Kata mati ini dari kata nekros, bahasa Yunaninya. Ini artinya adalah tidak bisa aktif melakukan yang benar, atau tidak dapat melakukan yang benar. Jadi tubuh kita selalu kecenderungannya melakukan yang jahat. Tidak bisa aktif, tidak bisa cepat, tidak bisa responsif terhadap kebenaran. Ya, tubuh itu mati. Jadi mati di sini kata nekros bukan bicara tentang mati lahiriah, mati tidak bernyawa, tapi bicara tentang tubuh kita ini tidak bisa melakukan kebenaran. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita hidup, roh kita bangkit, roh kita ini penurut terhadap firman Allah. Tapi masalahnya tubuh kita mati. Ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Firman Tuhan katakan pada ayat 11, Roma 8:11, Rasul Paulus melanjutkan, dia katakan, tetapi jika roh Dia, roh Yesus yang hidup, yang luar biasa itu ada di dalam kamu, dan roh itu juga telah membangkitkan Yesus, ya, karena Dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka Dia juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana, yang mortal, yang dapat binasa ini. Tubuh kita yang tadinya mati, dikatakan nekros, tidak dapat berbuat yang benar, selalu kecenderungannya berbuat jahat, dikatakan roh itu akan membangkitkan tubuh kita, sehingga tubuh kita akan terus berespon benar, akan punya kecenderungan untuk melakukan yang benar, akan dapat melakukan yang benar. Karena itu, ayat ini menguatkan kita bahwa waktu kita lahir baru, maka setiap kita punya kesempatan untuk kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak ada di antara kita yang bisa berkata, saya nggak bisa dipakai Tuhan, latar belakang saya, masa lalu saya, dosa saya. Tidak ada alasan. Karena Roma 8, 10 dan 11 dikatakan, tubuh kita memang mati, nekros, dikatakan tidak bisa berlari kepada kebenaran, tidak punya kecenderungan untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi ketika roh Allah, roh yang dahsyat itu ada di dalam hidup kita, dan roh itu yang membangkitkan kita, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam hidup kita, maka roh itu pun akan membangkitkan tubuh kita. Tubuh yang mortal, tubuh yang dapat binasa ini, tubuh yang tadi nekros, tidak bisa melakukan kebenaran, Dia akan bangkitkan sehingga tubuh kita pun akan bisa melakukan kebenaran. Karena itu tidak ada alasan kalau kita berkata bahwa kita tidak bisa dipakai Tuhan. Setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan Roma 6 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, serahkanlah tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang dipakai oleh Tuhan, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa setiap kita punya kesempatan yang sama untuk kita dipakai Tuhan. Dan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan kita akan belajar satu tokoh dalam Alkitab, bagaimana sejak dari masa mudanya sampai masa tuanya dia konsisten melayani Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Sedikit orang yang demikian, tapi firman Tuhan menyebut nama Daniel. Kalau kita belajar tentang Daniel seorang tokoh yang dari masa mudanya kita tahu sama-sama dia diangkut ke pembuangan, dia dibawa ke Babel, ya, dan dia usianya sekitar 13 sampai 14 tahun pada waktu itu, masih sangat muda, ya, dan dia melayani 4 raja-raja. Dia selalu menjadi di situ orang penting dalam pemerintahan empat raja ini. Dikatakan dia menjadi perdana menteri, ya, mulai dari Nebukadnezar, Belshazzar, dan kemudian juga ke Darius, dan juga sampai ke Koresi. Ya, dia selalu menjadi orang penting di dalam pemerintahan, dan dia selalu konsisten melayani Tuhan dan dipakai Tuhan. Begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Dia menggenapi apa yang firman Tuhan katakan, ya, dalam Amsal 4 ayat 18 dikatakan, jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian terang hingga rembang tengah hari. Ya, inilah yang harus terjadi dalam hidup orang benar. Orang benar itu dalam Mazmur 84 ayat 7 dikatakan akan berjalan makin lama makin kuat. Ya, seperti cahaya fajar, Amsal 4 ayat 18 yang kian terang hingga rembang tengah hari. Mungkin kita sering dapati hidup kita ini
tidak konsisten. Ya, kita mendapati bahwa kehidupan rohani kita pasang surut, turun naik. Kadangkala kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kadangkala kita begitu antusiasnya luar biasa ikut Tuhan. Tapi ada masalah, ada sedikit kegoncangan, akhirnya kita mulai sedikit menurun atau turun, kita mulai mundur, dan kemudian nanti kita alami lagi sesuatu, dilawat Tuhan, dan kita mulai bangkit lagi, dan kemudian kita mundur lagi, dan terus seperti itu kita alami pasang surut. Apakah itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita? Kalau menurut firman Tuhan, harusnya tidak demikian. Dan kita mau imani sama-sama bahwa dalam kehidupan kita, kita tidak pernah alami pasang surut rohani. Kita harus menggenapi apa yang firman Tuhan katakan, bahwa orang benar akan berjalan makin lama makin kuat. Orang benar berjalan seperti cahaya fajar yang kian terang hingga rembang tengah hari. Daniel membuktikan, dari 13 sampai 14 tahun sampai usianya 80 tahunan, dia orang konsisten melayani Tuhan. Dia orang konsisten dipakai oleh Tuhan. Dan dia mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah alami pasang surut rohani. Dia tetap kuat. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana supaya Tuhan bisa pakai hidup kita secara luar biasa, secara konsisten, bukan sekali-sekali. Mungkin kadang-kadang kita punya pengalaman rohani, kita pernah dipakai Tuhan mendoakan orang yang sakit kemudian sembuh. Ya, kita konseling orang yang bermasalah, dan kemudian orang itu jadi pulih, jadi baik. Tapi kemudian kita nggak pernah mengalami lagi dipakai Tuhan. Ya, hanya sekali-sekali saja. Apakah itu yang Tuhan kasih ke kita? Harusnya tidak demikian. Kita terus melayani dan terus dipakai Tuhan. Dan hari kita mau belajar bersama-sama bagaimana supaya Tuhan terus pakai hidup kita. Kita pun konsisten terus melayani Tuhan, dan Tuhan pun terus memakai hidup kita, memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kalau kita belajar dari kitab Daniel, ya, sebelum ke situ kita buka kitab Daniel 6. Saya lanjut, kita buka dalam kitab Daniel 6. Saya ceritakan sedikit kisah dalam Daniel 6. Ini adalah bagaimana terjadinya konspirasi, ya, dan akhirnya Daniel harus ditangkap dan dia dimasukkan ke gua singa. Daniel yang tidak didapati kesalahan akhirnya harus mengalami satu masalah, ya. Ada satu konspirasi yang dibuat, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dan kita lihat baik-baik dalam Daniel 6 ini dikatakan bagaimana Daniel mampu mengubah masalah itu menjadi satu kesempatan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Daniel tidak pernah takut dengan masalah. Ya, justru masalah itu dia ubah menjadi sebuah kesempatan yang besar untuk nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Ya, kalau kita belajar dari kitab Daniel 6 ini, ada beberapa kunci. Saya akan mundur ke Daniel 1 nanti, ya. Ada beberapa kunci yang ingin kita pelajari kenapa Daniel begitu konsistennya. Di dalam Daniel 6 ini diperkirakan usia Daniel usianya sekitar 80 tahun. Bukan usia yang muda lagi. Usia yang sudah cukup sepuh, orang bilang, ya. Udah cukup tua, saudara. Tapi tetap dia dipakai Tuhan dengan dahsyatnya. Kita belajar kunci yang pertama yang dimiliki oleh Daniel. Yang pertama adalah dia tetap konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan sejak dari mudanya. Dalam Daniel 1 pasal 1 dikatakan, dia tidak menajiskan dirinya dengan hidangan raja, dengan makanan raja. Ketika itu dia dibawa oleh Nebukadnezar, dia menjadi orang-orang penting dalam pemerintahan, ya. Kemudian dia dipilih dengan beberapa rekannya, ya. Dia disiapkan makanan yang enak-enak, makanan yang sehat, yang bergizi untuk dia bisa melayani raja. Tapi dia menolak menajiskan dirinya. Integritasnya Daniel sudah dibuktikan sejak dari masa remajanya, dari masa mudanya, dan itu konsisten sampai di Daniel 6. Dikatakan apa? Sampai orang-orang tidak dapat menemukan kesalahan Daniel. Kita baca Daniel 6 ayat yang keempat dan kelima. Dikatakan demikian. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintah. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati satu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Firman Tuhan katakan dalam Daniel 6 ayat 4 dan kelima, orang tidak dapat menjumpai kesalahan Daniel. Begitu berintegritasnya dia, begitu disiplinnya dia, begitu luar biasanya dia dalam pekerjaan, etos kerjanya luar biasa. Oh, ini dahsyat sekali, saudara.
Kita lihat tadi Daniel 1, dia tidak menajiskan dirinya dengan hidangan raja. Dia tetap konsisten. Saudara, sampai di Daniel 6, sampai di usianya sudah 80 tahun, saudara, dia tetap konsisten. Dia punya integritas yang luar biasa. Karena itu yang pertama, kalau ingin dipakai Tuhan, saudara, kita pun harus mendisiplin hidup kita, konsisten hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak kompromi. Ya, harus, saudara. Ya, ini penting buat kita kalau kita ingin dipakai Tuhan. Tentu dipakai Tuhan adalah anugerah, itu benar sekali. Saya tidak pernah menolak itu. Dipakai Tuhan adalah anugerah, kasih karunia. Tetapi jika kita ingin dipakai Tuhan secara konsisten, terus-menerus belajar dari seperti hidup Daniel, memberi dampak dan menjadi berkat buat banyak orang. Yang pertama adalah kita harus konsisten, terus melatih hidup kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita harus dididik, kita harus dibentuk, kita harus diajar, saudara. Di dalam perjanjian lama, saudara, Tuhan banyak membangkitkan hamba-hamba Tuhan, ya, tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pilih untuk menjadi role model. Nah, seringkali kita umat Tuhan, kita berkaca kepada perjanjian lama dan kita berkata demikian, oke, saya akan mengikuti Tuhan, saya akan melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tanpa bimbingan siapapun, tanpa tuntunan siapapun, seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab yang langsung dengan Tuhan. Seringkali kita berkata demikian. Kita lupa bahwa perjanjian lama ditutup dengan kitab Malaki. Ya, kita baca Malaki 4. Ini kan kitab terakhir dalam perjanjian lama. Di pasal terakhir, di ayat terakhir, Malaki 4 ayat yang keempat dan keenam. Ayat ke-6 saja langsung. Ayat Malaki 4 ayat ke-6 dikatakan demikian. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat penutup terakhir Malaki 4 ayat ke-6, yang setelah ayat ini akan pindah ke perjanjian baru. Saya percaya ayat ini ditulis bukan satu kebetulan. Ini menjadi perantara yang akan masuk ke dalam perjanjian baru. Bicara tentang apa? Pemulihan bapak-bapak kepada anak-anaknya dan anak-anak kepada bapak-bapaknya. Para pemimpin harus kembali menjadi figur. Para pemimpin harus kembali menjadi teladan, contoh untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Para gembala, para pemimpin tidak bisa main-main lagi. Harus hidup betul-betul menjadi teladan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak hatinya akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Anak-anak akan memberi dirinya untuk dibentuk, untuk diajar, mengikuti teladan bapak-bapak rohaninya. Ini penting sekali. Saya percaya ayat ini ditulis menjadi perantara di dalam perjanjian baru, bahwa setiap orang yang ingin mengalami pertumbuhan dalam firman Tuhan, dia harus memberi dirinya untuk dibentuk, untuk diajar oleh pemimpin, oleh gembala, oleh bapak rohani. Karena itu hari ini, yang pertama kalau kita ingin dipakai Tuhan, beri dirimu untuk kita konsisten hidup dalam firman Tuhan. Dan untuk kita konsisten hidup dalam firman Tuhan, kita harus beri diri kita siap dibentuk, siap diajar. Kita nggak bisa sendiri. Mari datang ke gembala kita, datang ke pemimpin kita. Ya, kita siap dibentuk, kita siap diarahkan, kita siap diajar olehnya. Ya, ini sangat penting bagi kita untuk kita mau, hati kita mau diajar. Satu kali dalam Kejadian 14 dikatakan bahwa Lot, keponakannya Abraham, itu ditawan oleh 4 kerajaan. Ya, ketika ditawan, ketika Abraham mendengar bahwa keponakannya Lot itu ditahan, dia mengerahkan 318 orang, ya, anak buahnya. Ya, 318 orang anak buahnya yang kemudian diutus untuk merebut Lot dari 4 kerajaan ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ya, kita tahu ceritanya sama-sama bahwa 318 orang ini berhasil merebut Lot dari tangan tentara gabungan dari 4 kerajaan ini, saudara. Luar biasa. Apa kuncinya? Kita baca sama-sama Kejadian 14 ayat 14. Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Apa kuncinya? Kunci yang pertama adalah bahwa anak-anak ini, orang-orang ini terlatih. Ya, dia dibentuk, dipersiapkan, dikatakan lahir di rumahnya. Mereka adalah orang-orang yang terlatih dan lahir di rumah Abraham. Mereka lahir di rumah Abraham, mereka dilatih, dibentuk sedemikian rupa menjadi orang-orang yang hebat
dan kuat. Jadi untuk kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, beri dirimu untuk dibentuk. Ya. Kenapa orang-orang ini dilatih? Kenapa orang-orang yang taat yang lahir di rumah Abraham? Karena kita tahu sama-sama firman Tuhan bahwa setiap orang yang lahir di rumah Abraham itu memberi dirinya disunat. Disunat berarti dipangkas. Pangkas berarti dibentuk. Siap diajar, siap dilatih sedemikian rupa. Demikianlah yang harus terjadi dalam hidup kita. Jadi poin pertama, jika kita ingin dipakai Tuhan, belajar dari Daniel. Tetap konsisten melakukan firman Tuhan. Dan untuk melakukan firman Tuhan di hari-hari terakhir ini, kita nggak bisa sendiri. Kita butuh orang yang membentuk kita, mengajar kita. Karena itu siapapun saudara, sehebat apapun saudara, pastikan engkau punya Bapa rohani, engkau punya gembala yang betul-betul bisa membentuk engkau, yang memberi kesempatan kepada beliau, kepada orang-orang ini yang menjadi anugerah bagi kita untuk membentuk hidup kita, mengarahkan hidup kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa konsisten terus dipakai Tuhan? Dalam kitab Daniel ayat yang ke-10, Daniel 6 ayat yang ke-10. Waktu Daniel mendengar sebuah perintah bahwa semua orang dalam selama 30 hari itu harus hanya menyembah dan menyampaikan permohonan. Jadi orang tidak boleh berdoa kepada yang lain, tidak boleh menyampaikan permohonan, tidak boleh menyembah yang lain selain hanya Raja Darius. Dan ketika Daniel mendengar perintah ini, apa yang terjadi? Daniel 6 ayat 10 dikatakan apa? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Waktu Daniel mendengar perintah itu, dia tahu resikonya bahwa setiap orang yang melanggar perintah itu akan dimasukkan gua singa. Tapi ketika Daniel mendengar itu, dia naik ke lotengnya, dia berdoa, dia berlutut kepada Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Firman Tuhan katakan, artinya apa? Daniel yang kedua selalu menjaga keintiman dengan Tuhan. Dia selalu menjaga waktunya dengan Tuhan. Karena itu yang kedua, untuk kita terus dipakai Tuhan secara konsisten adalah miliki terus keintiman dengan Tuhan. Seringkali orang-orang yang sudah lama ikut Tuhan, ya punya pengalaman rohani yang banyak, seringkali melupakan keintiman dengan Tuhan. Seringkali dengan hikmatnya keintiman Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan diganti. Dan kita berkata demikian, saya nggak perlu lagi ada waktu khusus berdoa. Kadang saya sambil berjalan, kadang saya sambil melihat pemandangan, saya bisa mengalami Tuhan. Ya itu benar, itu bisa saja. Tapi tetap kita harus disiplin hidup kita, kita punya keintiman dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut kepadanya, dan dia memberitahukan perjanjiannya kepada orang tersebut. Pada orang yang karib dengan Tuhan, Tuhan memberikan perjanjiannya. Ini yang terjadi sama Daniel. Di dalam Daniel 7, 8, 9 dikatakan firman Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan bisa membaca ini ayat-ayat selanjutnya saudara. Bagaimana Daniel bisa dapat penglihatan-penglihatan yang begitu akurat tentang akhir zaman, tentang masa-masa ini saudara. Dari mana dia dapat? Karena dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, dia mengetahui kehendak Tuhan, dia mengerti kehendak Tuhan. Ya, ini penting sekali tentang keintiman dengan Tuhan. Saya akan coba jelaskan lebih lanjut. Seringkali orang hanya andalkan poin yang pertama tadi yang saya sampaikan. Ya, konsisten dengan firman Tuhan, memberi diri untuk dibentuk. Tapi kalau engkau melakukan poin yang pertama, memberi dirimu untuk dibentuk, tanpa engkau memiliki keintiman dengan Tuhan, maka ini akan sangat berbahaya sekali. Apa berbahayanya? Yang pertama, kalau engkau tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, kemungkinan yang pertama, kalau engkau hanya melakukan yang pertama, ya, yang engkau memberi dirimu dibentuk, tapi engkau tidak punya keintiman dengan Tuhan, kemungkinan yang pertama adalah engkau akan konflik dengan pemimpinmu, engkau akan konflik dengan Bapa rohanimu. Kenapa? Orang yang tidak intim dengan Tuhan, dia tidak pernah alami kelembutan hatinya, dia tidak pernah direndam di dalam hadirat Tuhan hatinya, sehingga hatinya terus alami keras, saudara. Sehingga ketika diajari menjadi begitu sulit dan akhirnya bisa konflik. Waktu awal-awal mula pertobatan, mungkin kita mau dibentuk, diajar sedemikian rupa, begitu mudahnya. Tapi setelah kita punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan, punya banyak kepintaran, saudara, kita mulai berani. Tanpa sadar kita mulai memberontak, kita mulai berani melawan. Kenapa? Karena kita tidak punya keintiman, kita kehilangan kelembutan hati kita. Atau yang kedua, yang paling berbahaya yang kedua, ekstrim selanjutnya juga adalah kalau kita tidak punya keintiman, tapi kita lakukan poin yang pertama tadi, yang memberi diri kita untuk dibentuk, ya, maka kita akan mengkultuskan
pemimpin kita, mengkultuskan bapak rohani kita. Mengkultuskan artinya boleh dibilang itu mendewakan, menganggap semua yang disampaikan itu adalah sebuah hal yang benar. Ya, menganggap bahwa semuanya adalah itulah kebenaran. Ya, selama dihidup dia dalam keakuratan dalam Tuhan itu baik. Ya, tapi berbahaya sekali jika dia tidak hidup dalam keakuratan, saudara. Nah, ini akan terjadi. Karena itu keintiman penting sekali untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah yang berkenan, yang baik dan sempurna di hadapan Tuhan. Ya, saya berdoa supaya kita semua jemaat Tuhan bisa memiliki keintiman dengan Tuhan, supaya Tuhan bisa pakai kita konsisten, ya, selalu setiap saat. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan buat jemaat Tuhan tempat ini adalah, kalau kita ingin dipakai Tuhan secara konsisten, mari buang semua yang lama, buang semua trauma, buang semua ketakutan kita waktu kita mencoba untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar dengan Tuhan. Ya, saya akan jelaskan ini sedikit dengan sebuah kesaksian, saudara. Kakak ipar saya waktu bulan April sakit, saudara. Ya, tepatnya mungkin di akhir bulan Maret kemarin dia sakit. Kita suruh dia periksa ke dokter, tapi dia tidak mau karena dia tidak terbiasa ke dokter. Dia bertahan di rumah. Hampir 2 minggu dia bertahan di rumah. Dan setelah 2 minggu bertahan di rumah, akhirnya dia udah lemah, dia udah lemes, dia udah nggak bisa bergerak lagi. Dan akhirnya kita gotong, kita bawa, kita konseling dengan dokter, dan dokter bilang cek darah, cek lab, dan tes, ya, swab, ya. Nah, akhirnya kita bawa, dia dites, dan ternyata dia COVID, dia positif COVID-19, ya. Waktu itu saya bilang, wah, COVID. Saya bilang oke. Kemudian dicek saturasinya karena dia udah lemah, dan saturasi darahnya itu, saturasi oksigennya itu di 86. Waktu saya dengar kabar itu, karena saya juga menemani dia, waduh, 86. Saya agak was-was. Kenapa? Karena waktu salah satu anak di dalam rumah saya, ya, yang tinggal dalam rumah saya itu sakit, kena COVID, ya, itu ada dokter kunjungi dia, dan semua kita dicek saturasinya. Dan dokter ini menjelaskan, kalau udah di bawah 92 udah berbahaya, harus langsung lapor ke dokter, langsung masuk rumah sakit. Apalagi ini 86, saya pikir, wah, luar biasa sekali. Dan benar, saudara, kakak ipar saya akhirnya masuk rumah sakit, langsung dirawat dan langsung masuk ICU. Ya, tanggal 5 April masuk ICU, dirawat, dan kemudian tanggal 20 April, ya, kakak ipar saya udah dinyatakan negatif. Dites swab lagi, selesai, udah negatif, jadi udah sembuh COVID-nya. Tapi dia masih harus dirawat karena paru-parunya bermasalah pasca COVID ini. Ya, jadi dia dipindahkan ke ruang rawat inap biasa, dan ketika pindah itu dia masih bisa duduk biasa, sehat, saudara. Ya, kemudian dia dirawat. Tapi anehnya oksigen nggak pernah bisa lepas. Oksigen itu selalu di 20-25 LPM. Jadi udah termasuk yang tinggi, 20-25 LPM. Saturasi di bawah 90, tapi bisa 91, bisa 92, masih lumayan lah. Tapi setelah 2 minggu di rumah sakit, ya, nggak ada perkembangan. Terus seperti itu dengan oksigen yang harus 20-25 LPM. Dan dokter juga udah nyerah, dokter udah bingung. Akhirnya dibawa pulang ke rumah, bawa tabung oksigen. Kita siapkan ada sehari 6 tabung oksigen karena harus 20-25 LPM. Ya, kami berdoa, keluarga besar kami berdoa. Ya, jemaat juga, gereja juga berdoa, saudara. Saya dapat firman Tuhan, kita deklarasi, saya lepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Saya berdoa minta kesembuhan, bisa minta terjadi sesuatu yang mujizat, terjadi sesuatu yang dahsyat terjadi. Tuhan pakai kami untuk menjadi kesaksian buat banyak orang. Ya, apa yang terjadi, saudara? Di rumah kakak ipar saya sempat drop sekali sampai saturasinya di 35. Wah, saya sempat agak panik, saudara, karena udah 35, tapi kakak ipar saya bilangnya Cihu, ya. Cihu saya masih bisa seger gitu, ya. Masih bisa ingat gitu. Dia tidak kehilangan kesadaran. Akhirnya kami putuskan dibawa ke rumah sakit Cisarua, Bogor, ya, rumah sakit paru, ya. Kita bawa ke rumah sakit Cisarua, malam takbiran itu tanggal 13 Mei kemarin. Kita bawa, dan kemudian tanggal 14 Mei kakak ipar saya dipanggil Tuhan, terus meninggal. Ya, saya dan istri menangis tentu karena itu bagian dari keluarga kami, ya. Tapi yang buat kami sakit bukan hanya kakak ipar saya meninggal. Yang buat kami sakit adalah Tuhan, kenapa kami harus mengalaminya lagi. Tahun 2011, salah seorang istri pemimpin kami sakit kanker, dan beliau pun dipanggil Tuhan.
Kami berdoa minta mujizat, minta kesembuhan, tapi tidak terjadi. Sampai dia dipanggil Tuhan, kita doa kebangkitan bersama-sama dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian tahun 2018, ya, ibu gembala kami sakit kanker di tahun 2017. Sama dipanggil Tuhan, bulan Desember tahun 2018, dia dipanggil Tuhan. Kami semua sudah berdoa, kami berpuasa, dan tidak ada mujizat. Sampai saya bilang, Tuhan, begitu miskinnya kami dengan mujizat. Kenapa kami tidak dipakai Tuhan untuk mengadakan kesembuhan? Ya, terakhir kemarin kakak ipar saya, cihu saya, dan itu membuat kami sakit sekali. Tuhan, di mana? Kegoncangan ini tidak membuat saya kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, enggak sama sekali. Saya tetap percaya kepada Tuhan, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat. Hanya itu mengganggu pola pikir saya. Ya, sangat mengganggu, dan saya trauma, dan saya berkata, sepertinya saya nggak bisalah lakukan yang ajaib-ajaib seperti itu. Sepertinya saya nggak bisalah dipakai Tuhan, saya nggak punya karunia di situlah untuk melakukan perkara-perkara seperti itu. Sampai akhirnya Tuhan datang kepada saya. Dia berfirman melalui Daniel 3. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan depan perapian, karena dia tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan sesaat sebelum dia dimasukkan ke dalam perapian itu, dia berkata demikian kepada Nebukadnezar. Dia berkata, "Ya Raja, Allah yang kami puja akan melepaskan kami. Tetapi jika Dia tidak melepaskan kami, maka," dikatakan demikian, firman itu tidak berkata maka kami akan tetap percaya kepada Allah kami. Firman itu tidak berkata bahwa akan tetap percaya kepada Allah kami. Karena kejadian itu tidak sedang menguji kepercayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allah. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap percaya kepada Allah. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata apa? Kalaupun Allah kami tidak menolong kami, tidak melepaskan kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Ayat ini berbicara kepada saya kuat sekali. Memang kepercayaan saya kepada Tuhan tidak tergoncang. Saya tetap percaya kepada Allah. Iman saya tetap utuh kepada Allah. Hanya saya merasa sepertinya kejadian-kejadian perkara yang ajaib itu bukan bagian saya. Dan ketika firman Tuhan itu berbicara kepada saya berani berkata, Tuhan, mulai hari ini, sekalipun kakak ipar saya betul dia tidak selamat, dia dipanggil Tuhan, aku akan tetap percaya bahwa mujizat masih ada. Aku akan tetap percaya bahwa aku akan tetap bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang besar dengan Tuhan. Ini hal yang ketiga. Lepaskan traumamu, lepaskan ketakutanmu. Mungkin kau pernah doakan orang, bukannya sembuh, malah mati. Mungkin kau pernah konseling keluarga yang konflik, suami istri konflik. Ketika engkau konseling mereka, bukannya berdamai, malah akhirnya bercerai. Mungkin banyak hal yang lain yang membuat kita trauma dengan pengalaman-pengalaman rohani di mana kita rindu dipakai Tuhan. Ketika kita ingin melepaskan mujizat Tuhan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tapi mari hari ini, buang semua trauma masa lalu yang buruk. Bahwa setiap kita layak dipakai oleh Tuhan. Setiap kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kerajaan, untuk menyatakan kebesaran namanya. Demikian firman yang bisa saya sampaikan buat kita semua di hari ini. Biarlah Tuhan terus memakai hidup kita. Sekali lagi, biarlah kita belajar dari Daniel bagaimana Tuhan memakai hidupnya secara konsisten. Yang pertama adalah terus hidup disiplin sesuai dengan firman Tuhan. Dan untuk hidup dalam firman Tuhan kita nggak bisa sendiri. Kita harus belajar mau tunduk, taat, dibentuk oleh seseorang, gembala, bapak rohani, pemimpin kita. Ini harus kita pegang. Yang kedua, miliki terus keintiman dengan Tuhan. Ketiga, buang semua trauma, semua ketakutan. Filipi 3:13 dikatakan apa? Aku melupakan apa yang di belakangku, tapi kita fokus ke depan sekarang, mengejar apa yang Tuhan sediakan. Saya akan tutup firman ini. Ketika Tuhan memakai hidup kita, mari kita berdoa. Dimulai dari hal sederhana. Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita harus berdeklarasikan, kita harus berdoa. Masalah itu harus diubah menjadi sebuah kesempatan untuk nama Tuhan dimuliakan. Persis seperti Daniel dalam Daniel 6. Ketika masalah itu datang, dia masuk dalam gua singa.
Tapi justru pasca itu semua selesai, dikatakan firman Tuhan, katakan Raja Darius harus mengakui dan berkata, semua rakyat yang dipimpin olehku, semuanya harus menyembah Allahnya Daniel. Saya percaya kegoncangan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah kesempatan untuk Tuhan memakai kita, untuk kita boleh memuliakan Dia, mengagungkan namanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau begitu rindu memakai setiap kami, Tuhan. Dan setiap kami layak dipakai oleh Tuhan, oleh karena darah Yesus. Kami tidak memiliki alasan apapun, Tuhan, untuk kami tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan begitu rindu memakai hidup setiap kami. Keputusannya ada pada kami, seperti dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan. Tetapi sekarang serahkanlah hidupmu kepada Tuhan untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Keputusan ada di kami, apakah kami mau dipakai oleh Tuhan atau tidak. Dan kami berdoa, Tuhan, kami mau dipakai oleh Engkau. Dan ketika kami dipakai oleh Tuhan, kami berdoa, Tuhan pakai kami bukan sekali-sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, bukan hanya kadang-kadang, tetapi kami percaya Tuhan mau kami dipakai selalu setiap saat. Dimanapun kami ada, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan pakai kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pakai kami, Tuhan pakai kami terus. Terus Tuhan pakai kami seperti Engkau memakai hamba-Mu Daniel. Dari masa remajanya sampai masa tuanya, Engkau konsisten Tuhan memakai hidupnya. Demikian juga itu harus terjadi dalam kehidupan kami. Engkau pakai hidup kami, Tuhan. Bentuk kami, ajar kami. Beri kami hati yang lemah lembut untuk kami dibentuk, diajar, sehingga kami boleh hidup seturut terus dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menghargai keintiman dengan Engkau, Tuhan. Kami boleh terus, Tuhan, membuang pengalaman-pengalaman yang buruk, trauma-trauma di masa lalu. Kami mau melihat ke depan kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Memberkati jemaat-Mu, Tuhan, GGP Gunung Hermon ini di dalam nama Yesus Kristus, supaya semakin mengerti kehendak Tuhan, supaya terus Tuhan menjadi jemaat yang dipakai oleh Tuhan secara konsisten, Tuhan. Bukan hanya sekali-sekali, bukan hanya kadang-kadang. Mujizat di tengah-tengah jemaat-Mu bukan hanya sekali-sekali, Tuhan, bukan hanya setahun sekali, tapi mujizat itu menjadi hal yang biasa terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya firman-Mu terus bekerja dan berbicara lebih dalam kepada kami. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.